Ya, ini adalah pelajaran yang sangat penting kalau kita sedang mempelajari kalimat di dalam bahasa Inggris. Karena frasa adalah kumpulan kata yang menjadi unit atau kumpulan kata yang menjadi unit atau bagian dari satu kalimat. Jadi kalau dikatakan frasa itu adalah kumpulan kata yang ada di dalam sebuah klausa. Klausa itu kan sudah ada subjeknya dan predikatnya. Meskipun kadang-kadang ada klausa yang independen, yang berdiri sendiri, yang ada yang dependent, yang bergantung. Contohnya yang bergantung itu jika kamu datang ke sini. Jika kamu datang ke sini kan maknanya masih ambigu ya. Karena ada kata jikanya. Tapi kalau kamu datang ke sini itu sudah klausa independen. Tapi ketika ada jika kamu datang ke sini harus ada kalimat lainnya. Saya akan membuatkanmu kue bolu seperti itu. Ya. Jadi frasa ini yang paling penting adalah mengenal noun phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase. Ya. Jadi yang 4 ini adalah yang paling pokok jenis frasa. Meskipun nanti ada gerund phrase, infinitive phrase, ada absolute phrase, ada positive phrase. Sebenarnya ini semua adalah bagian dari 4 ini. Contohnya ini, noun phrase. Di noun phrase ini namanya juga noun. Noun kan di dalam kalimat berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Ya, namanya juga pelaku dan penderita. Subjek pelaku, penderita, objek. Dan itu sama-sama noun. Jadi noun phrase juga frasa yang kedudukannya berfungsi sebagai kata benda di dalam kalimat. Jadi bisa di depan kalimat sebagai subjek atau bisa di belakang sebagai objek kalimat. Nah, kalau noun phrase ini bisa juga terbagi beberapa phrase. Karena ini reading ini juga di situ gerund. Jadi gerund phrase juga termasuk ke dalam noun phrase. Atau nanti ada a positive phrase. A positive phrase ini berfungsi sebagai noun phrase juga, ya. Jadi banyak banget macam-macam phrase, tetapi frasa noun phrase ini kalau kita lihat gerund phrase seperti contoh kedua ini juga noun phrase. A positive phrase nanti saya buatkan contoh itu juga noun phrase. Contohnya Rebecca, the beautiful girl in my class is my best friend. Jadi the beautiful girl itu adalah keterangan dari Rebecca, itu a positive phrase namanya. Ya. Agnes Monica, the famous singer in Indonesia. The famous singer in Indonesia itu adalah positive phrase, termasuk noun phrase juga. Ya. Jadi yang paling penting adalah kita memahami noun phrase berarti berfungsi frasa atau kumpulan kata yang fungsinya sebagai noun. Ingat, noun bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Nah, kita pahami dulu. Nomor 1 contohnya adalah the black hat is mine. Topi hitam itu adalah punyaku. Jadi the black hat, lihat 3 kata, the black hat itu adalah menunjuk ke benda. Jadi kalau ada nanti kata depan kalau ada nanti di depan kata and this, that, dan kata tunjuk benda itu masuknya ke noun phrase, ya, noun phrase. The book is red. The book itu noun phrase. Ya, I buy those books. I buy those books. Those books itu sebagai noun phrase, sebagai objek. Oke. Nah, jadi nomor 1 kita sudah bahas. Jadi the black hat 1, 2, 3 kata ini itulah frasa kumpulan kata yang menjadi satu unit, satu bagian
bagiannya di kalimat ini adalah sebagai subjek. Inilah frasa kata benda. Lihat, ditandai dengan kata tunjuk the, benda. Meskipun ada black di sini kata sifat, tapi ini tiga kata ini adalah menyatakan benda. Ini bendanya, ini kata tunjuknya, ini sifat bendanya. Jadi semuanya menunjuk ke benda. Kan subjek itu adalah benda. Oke, yang kedua, reading novels is her hobby. Membaca novel adalah hobinya. Jadi membaca novel ini di dalam bahasa Inggris ini namanya gerund sebagai subjek. Ya, gerund itu adalah kata kerja yang ditambah in, tapi itu sudah menjadi kata benda dia. Nah, karena ini kata benda berfungsi sebagai subjek. Reading novels, dan ketika ini ada in-nya disebut dengan gerund phrase. Jadi gerund phrase disebut juga dengan noun phrase. Ya, jadi ada beberapa expert ahli yang menyatakan ada beberapa contoh frasa: gerund phrase, absolute phrase, positive phrase, to infinitive phrase, gerund phrase, dan segala macam. Nah, kita hanya memahami 4 kelompok ini. Nanti yang lain-lainnya itu kita nanti masukkan ke sini, gitu. Ya, seperti yang ini. Ini to infinitive atau infinitive phrase. Infinitive artinya ada kata to sebelum kata kerjanya. To go. Ini namanya infinitive phrase. Tapi berfungsi sebagai benda. Ini bendanya adalah objek dari kata like. I like you. I like to go. Jadi to go ini termasuk benda. Objek dari kata like. Kalau saya buatkan contoh yang lain dengan like, pasti benda di depannya. Karena like ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. I like eating food. Ya, eating food ini masuk ke noun phrase, gerund phrase, tapi sebagai objek. I like you. You kan benda sebagai objek. Sama dengan ini. I like to go. Ya. Oke, jadi to go ini termasuk noun phrase, tapi masuk ke dalam infinitive phrase, ya. Jadi saya bilang gerund phrase, a positive phrase, atau infinitive phrase ini masuk ke kelompok noun phrase. Jadi kalau ada kamu membaca buku jenis-jenis frasa banyak, gerund phrase, a positive phrase, infinitive phrase. Nanti kalau ada absolute phrase itu masuknya ke seperti adverb phrase, ya, adverb phrase. Oke. Nah, itu sudah kita bahas tentang noun phrase. Saya ulangi lagi. Noun phrase adalah frasa yang berfungsi sebagai kata benda dan fungsinya di dalam kalimat menjadi subjek atau objek. Ingat, noun phrase, gerund phrase juga termasuk noun phrase. A positive phrase seperti yang saya bilang, Rebecca, the beautiful girl in my class. The beautiful girl itu adalah keterangan si Rebecca, sama-sama benda, itu namanya positive phrase. Biasanya setelah subjek langsung diterangkan oleh a positive phrase. The book, the yellow book, my dictionary, the big book, the big book, the big book itu keterangan dari si dictionary, itu termasuk a positive phrase. Ya, oke. Rina doesn't like to go to cinema. To go ini adalah objek dari kata like, kata kerja like. Jadi to go ini termasuk infinitive phrase, masuknya ke noun phrase. Oke, yang kedua adjective phrase, gampang. Adjective, saya jelaskan, adjective adalah ciri-ciri atau sifat dari benda. Jadi pasti adjective phrase ini ada sebelum benda di belakangnya. Lihat ini. Mario is a nice looking guy. Ingat, guy ini adalah bendanya. Lihat, kata nice and looking, dua kata, makanya disebut frasa, kumpulan kata. Ini adalah keterangan dari si laki-laki ini. Laki-laki yang berwajah tampan. Ya, Mario is a nice looking guy. Jadi nice and looking ini adalah frasa, tapi berfungsi sebagai kata sifat. Sifat siapa? Sifat si guy. Oke, contoh yang kedua. A well-mannered person. Lihat, saya bilang tadi pasti adjective phrase-nya ini, frasa kata sifatnya muncul sebelum bendanya. Inilah bendanya, person.
Jadi orang yang berkelakuan baik ya pantas untuk mendapatkan penghargaan itu. A well-mannered person deserves to have the award. Ya, well-mannered. Ini kata well dan mannered, dua kata ini disebut dengan frasa, tapi frasa ini menjadi frasa kata sifat karena memang sifatnya si person, si orang itu. Nih, satu lagi. Very annoying person. Orang yang sangat mengganggu, yang sifatnya sangat mengganggu, membuat terganggu. Jadi very annoying person. Jadi very annoying adalah frasa kata sifat. Ingat, kata sifat adalah kata keterangan atau kata yang menerangkan ciri-ciri atau sifat sebuah benda. Dan adjective phrase ini biasanya muncul sebelum bendanya. Oke. Mudah-mudahan 3 contoh ini, nice looking guy, nice looking itulah frasa adjektifnya. Well-mannered person, well-mannered itulah adjektifnya. Very annoying person, very annoying itulah adjective phrase-nya. Oke, kita lanjut ke verb phrase. Namanya juga verb phrase, gampang. Verb phrase biasanya setelah subjek. Ya, biasanya ciri-ciri verb phrase ini sebelum verbnya biasanya ada to be, ada auxiliary. Contohnya to be, is, am, are, was, were. Ya, biasanya kalau dia continuous dia ditambah verb ing. Is going, were making, are cooking. Ya, am playing, I am playing. Am playing-nya itulah verb phrase-nya. They are going to mall. They are going-nya itulah verb phrase-nya. We are looking at you. Are looking itulah verb phrase-nya. Itu yang pakai to be tambah ing. Yang pakai auxiliary contohnya kalau di perfect ada have, has, dan had. I have eaten breakfast. Have eaten-nya itulah verb phrase-nya. She has gone. Has gone-nya itulah verb phrase-nya. Ya, itu auxiliary. Yang pakai will. She will cook the rice. Will cook itu akan menjadi verb phrase. Itulah verb phrase-nya. Will go to. Will go-nya itulah yang verb phrase-nya. Oke. Nah, itulah ciri-ciri verb phrase. Ada to be, kalau nggak ada auxiliary ditambah verb di depannya. Kalau passive voice, to be ditambah verb 3. Contohnya saya dilahirkan. I was born. Was dan born itulah verb phrase-nya. Dia dimaki. She is insulted. Is dan insulted itulah verb phrase-nya. Oke. Nah, lanjut dengan adverb phrase. Nah, kita mengenal adverb kemarin ada 3 yang paling umum. Kata keterangan tempat, waktu, dan cara. Cara biasanya melakukan pekerjaan dengan cara apa? Ya, contohnya dia berlari dengan kencang. Ya, dia berbicara dengan lambat. Dia menyanyi dengan indah. Nah, itulah kata keterangan cara. Kalau keterangan tempat gampang, pasti menyatakan tempat. Dia tidur di kamar itu. Di kamar itu itulah keterangan tempat. Dia belajar di kampus itu. Di kampus itu itulah keterangan tempat. Pokoknya posisi atau tempat itulah adverb of place. Kalau adverb of manner tadi udah cara, place, dan adverb of time. Time ya gampang ya. Waktu, besok, hari ini, dan segala macam. Nah, jadi inilah fungsi adverb phrase. Ingat, frasa adalah kumpulan kata yang tidak ada subjek atau aktivitas di situ, cuman dia hanya kumpulan kata. Bukan aktivitas, artinya tidak ada kalimat di situ. Tidak kalimat sempurna, hanya ada kumpulan kata. Biasanya memang tidak ada subjek di situ. Biasanya tidak ada subjek ya, karena itu bukan kalimat. Adverb phrase berarti berfungsi sebagai kata keterangan. Kita lihat. Ini yang pertama ini adalah so fast. Ini adalah kata keterangan cara, manner of adverb of manner. Kata keterangan cara berlarinya loh. The short man, laki-laki pendek itu berlari dengan cepat.
Jadi dengan cepat dua kata ini, so fast, frasa, adverb. Menerangkan siapa? Menerangkan kata kerja run. So quickly, so fast, very slow, dan segala macam ya. Nah itulah yang menyatakan adverb phrase. Nah yang contoh kedua untuk adverb phrase, Rebecca is in a hurry to go to her office. Rebecca sedang terburu-buru pergi ke kantornya. Nah inilah kata keterangan tempat, to her office. The party will be held next week. Lihat, pesta itu akan diadakan minggu depan. Ini adalah kata keterangan waktu. Next week, the following day. Itu semuanya menyatakan adverb of time. Jadi frasa yang menunjukkan yang berfungsi sebagai adverb. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini membuat kalian tahu apa fungsi frasa dan jenis frasa dalam bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama saja. Alright, so I'm Gunawan Tamunsaribu. I do hope my topic for today is very useful for you. And it is, you can teach it to your students or your kids. Goodbye.